بسم الله الرحمن الرحيم. يا نور يا نور يا نور يا سيدي يا مولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan datang telah kita ketahui, jalan pulang yang menjadi kita gantung karena kita belum ketahui bagaimana caranya kita jalan pulang. Hidup ini kadang-kadang kita lupa berpikir bahwa pertama kita merantau. Siapa yang merantau? Jiwa kita, nyawa kita yang merantau. Jiwa dan nyawa ini nginap lama di batang tubuh jasad ini, raga ini. Sebentar lagi dia akan tinggalkan raganya ketika sudah berdasarkan ketetapan Lauhil Mahfudz. Zat Allah yang mengutusnya. Tetapi terlampau banyak jiwa, nyawa yang merantau ini melalui nafsu bumi. Dia mentajalikan dirinya dalam zahir yang sempurna sebagai seorang insan manusia sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tidak aku ciptakan manusia kecuali dalam bentuk yang paling sempurna. Justru lebih mementingkan kasih senang-senang jasad batang tubuh saja selama hidupnya. Selama jiwa dan nyawa ini berada di dalam batang tubuh melalui nafsu bumi selalu mengasupi, memberikan pasukan-pasukan kesenangan-kesenangan badani, kesenangan-kesenangan jasadi, kesenangan-kesenangan ragawi, mengumpulkan harta yang banyak, makan makanan yang enak, bangga dengan jabatan, pangkat, dan kedudukan, bermaksiat merajalela. Semua yang enak, nikmat, dan segalanya itu adalah kesenangan jasad dan ragawi. Memiliki kebanggaan karena dipuji, diangkat-angkat, disanjung-sanjung. Ketakaburan dan sombong, menganggap remeh. Yang penting puas dan senang. Itu semua kesenangan jasad, kesenangan ragawi. Lalu kapan kita memberikan kesenangan pada jiwa nyawa ini? Jiwa dan nyawa ini tidak membutuhkan diberikan keuangan yang banyak, diberikan harta yang banyak, dikasih pangkat dan label jabatan dan kedudukan, dipuji-puji dan disanjung-sanjung. Tidak. Makanan jiwa, nyawa adalah ibadah. Sholat 5 waktu, berpuasa, infak dan sedekah, zakat di bulan Ramadan, menunaikan ibadah haji, membacakan Al-Quranul Karim, berzikrullah, bertafakkur ilallah, mujahadah nadriado, tuntunan Nabi, syariat Rasulillahil Karim, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menjadi sempurna, adalah merupakan riyado dan mujahadah, kesenangan jiwa, kesenangan ruh, kesenangan nyawa, adalah juga merupakan bekal untuk dipertanggungjawabkan kehadirat Allah, zat yang agung dan yang mulia, yang telah kita kenal asal usulnya, yang telah kita kenal siapa diri kita ini sebagai cipta, tercipta, dan Allah sebagai penciptanya. Hidup ini sebenarnya hanyalah perenungan perjalanan kehidupan perantauan di buana, di bumi yang fana ini.
Tetapi karena kita tidak mampu mengendalikan, bahkan dikendalikan oleh nafsu bumi melalui tajamnya panah angan-angan akalia, angan-angan fantasi, angan-angan imajinatif, angan-angan imajinasi dan hayalia. Kita dibawa tarik panjang ke depan, lalu kita terjebak dalam tarikan itu. Kita lupa ke titik nol asal muasal diri kita. Maka keegoan aku hamba manusia yang ada di otak ini selalu lebih tinggi daripada keakuan aku diri Allah yang menciptakan aku hamba. Subhanallah. At-Toha ayat 14 itu, innani anallah la ilaha illa ana fa'budun. Subhanallah, subhanallah, subhanallah wa bihamdi subhanallahal azim. Maka alangkah mulianya bagi seorang hamba yang sadar diri. Di 2/3 malam dia menitiskan air mata cinta di atas sajadah. Dia merenung diri dan tahu diri bahwa aku ini hanyalah batang tubuh hina ciptaanmu ya Allah. Aku tahu bahwa sesungguhnya di balik diriku ini ada Engkau ya Allah. Tapi Engkau menitipkan 2 nafsu. Nafsu mutmainnah, nafsu ketuhanan, jiwa rabania dari dirimu. Dan nafsu bumi, nafsu fasik. Maka tergantung otak yang kau titipkan padaku untuk aku memilih. Nafsu rabania milikmukah? Atau nafsu bumi hasil olahan daripada makan minumku? Kemudian melalui otak, darah yang muncrat akibat daripada makanan bumi yang terlampau banyak membuat aku terjebak dalam perpanjangan angan-angan, tarikan angan-angan dan khayaliaku. Akhirnya aku lupa kembali ke titik asalku dari dirimu ya Allah. Bagaimana mungkin aku mati meninggalkan raga ini, kembali menyebut namamu Allah, Allah, dan disebut oleh orang yang aku tinggalkan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pantaskah aku menyandang gelar itu? Aku darimu ya Allah dan aku kembali kemu ya Allah. Aku takut ya Rabbah. Aku takut. Itulah seorang salik yang lagi bertafakur di 2/3 malam melaksanakan sholat tahajud dengan titisan air mata cinta. Yang tahu diri dan selalu mengevaluasi diri, menghisabah diri, merenung-renung diri bahwa hidup ini hanyalah sementara. Mudah-mudahan aku dalam arti jiwa dan nyawaku ini pulang dalam keadaan husnul khatimah, lembut dan nikmat ilallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kuatkanlah zahirmu ini, batang tubuh yang hina dina ini, yang terdiri dari kedua pandangan mata, pendengaran telinga, hidung nafas yang masuk dan keluar, mulut, lidah, perkataan dan pembicaraan, otak fikir ini, tangan dan kaki, dubur dan kemaluan ini, semuanya selalu bersujud padamu ya Allah, menegakkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah agar darahku, dagingku, tulang, kulit, urat dan buluku, jantung, empedu, limpa, hati dan paru-paruku ikut berzikir menyebut namamu Allah, 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 kunhu Allah. Hingga sumber asalku dari api, angin, air dan tanah, anasir diriku di alam arwah, alam misal, alam jisim, alam insan kamil, dari alam-alam martabat lahir ini terurai dengan indah di atas punggung bumi ciptaanmu ini. Agar aku kembali sadar dan lenyap dan fana di 3 martabat asal muasal zatku yang engkau hadirkan pada zahirku ini. Ya Allah, 3 martabat batin yang merupakan martabat dirimu ya Allah. Engkaulah martabat ahadiyah, martabat wahdah, martabat wahdiyah. Itulah dirimu zat yang agung, sifatmu Nur Muhammad, dan asmamu, ilmumu. Allah, maafkan dan ampuni dosa dan kesalahanku, kesalahan hamba yang hina dina ini. Agar aku tiada, engkaulah yang ada. Maka peluklah aku, liputilah aku dengan cahaya, dengan sifatmu,
dengan nurmu, Nur Muhammad. Dengan perjalanan ibadah, baik syariat, tarekat, hakikat maupun ma'rifat, seluruh makhluk di atas muka bumi ini terlampau banyak memahami dan menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah yang hina dina, yang diutus oleh Allah di muka bumi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya pantasnya dia harus menyadari asal-usul dirinya dan menyadari siapa pencipta dirinya. Untuk apa dia di atas muka bumi ciptaan Allah yang fana ini? Oleh karena itu maka syiar perjalanan belajar mengenal diri, hakikat diri ini teramat sangat penting untuk ditausiakan, disebarkan, dipublikasikan sebagaimana perintah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampaikanlah walaupun satu ayat, baligh anni walau ayah. Dengan tuntutan syiar, tuntutan saling menasihati dan menjaga kesabaran di antara kita dalam rangka mengevaluasi diri sebagai manusia yang hina dina. Oleh karena itu maka sifat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tabligh, fatona, amanah, ilmu, dakwah ilallah, semua sifat-sifat hasanah yang baik ini mutlak tidak boleh tidak harus diamalkan oleh umatnya. Insya Allah maka kita semua wajib menjalankan apa yang menjadi amanah Allah terhadap baginda Nabi dan apa yang menjadi amanah baginda Nabi terhadap kita. Insya Allah mudah-mudahan manusia insan kamil yang belajar proses untuk menuju kamil mukamil dapat menjalankan suluk, zuhud, menyendiri, berfikir, bertafakur menuju kehadirat Allah, mengklaim dirinya sebagai seorang salik agar tahu tentang pencipta salik. Maka membutuhkan wadah yang baik di muka bumi ini, menjadi sumber potensi batin agar khusyuk dan tawadu di dalam menjalankan aktivitas salik. Hanya itu barangkali maksud dan tujuan semata-mata agar manusia di muka bumi tahu jalan datangnya, tahu pula jalan pulangnya. Yang akhir itu harus lebih mulia di hadapan Allah, yaitu sakratul maut, husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.